Tidak lama lagi, mungkin langsung saja Bapak serahkan untuk waktu dan tempat kepada hadir. Ini Bapak ngajak simpan untuk mulut ngobrol dengan teman-temannya, tapi pergunakan perhatiannya, pendengaran, penglihatan hati semua fokuskan untuk kuliah ini karena ini merupakan ibadah dan kewajiban bagi kita. Ya, silakan mungkin kepada ibu yang dihormati untuk langsung saja memaparkan tausiah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghaffur. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah ada dalam maghfirah Allah, dalam rangka thalabul ilmu. Thalabul ilmu fardhatun ala kulli muslim, bahwa mencari ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini ada beberapa manfaat kita thalabul ilmu atau mencari ilmu. Allah mewajibkan mencari ilmu kepada semua muslim, tidak terkecuali. Apa manfaat dari mencari ilmu? Manfaat dari mencari ilmu, satu, untuk memperbaiki diri kita sendiri. Supaya kita, tadi dijelaskan oleh Pak Alpan, kita harus lebih baik daripada kita yang kemarin. Kita nggak perlu lebih baik daripada orang lain, tapi kita harus lebih baik daripada kita yang kemarin. Yang kedua, untuk apa kita mencari ilmu? Yang kedua adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang kita sayangi, ibu kita, kakak kita, adik kita, dan keluarga kita. Bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka kalau kita tanpa memiliki ilmu? Dan yang ketiga, yang satu tadi apa? Yang kedua, dan yang ketiga, khusus dalam agama Islam kita bisa menerangkan apa Islam kepada orang yang bukan Islam, atau kepada non-Muslim, atau kepada agama yang lainnya. Kenapa sih di Islam harus kerudungan? Kenapa sih di Islam harus sholat? Kenapa sih di Islam nggak boleh makan babi? Nah, kalau kita nggak tahu ilmunya, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada mereka? Dari semua manfaat yang tadi disebutkan, yang paling utama adalah hal dalam ketaatan kepada Allah. Ya, mending taat, mending maksiat. Mudah mana jadi orang yang taat atau mudah jadinya orang yang bermaksiat? Jadi orang baik atau jadi orang jahat? Jadi orang baik susah? Jadi orang jahat susah? Sekali lagi, jadi orang jahat susah atau mudah? Jadi orang baik susah? Dua-duanya ada konsekuensinya. Apapun pilihan kalian, pasti ada konsekuensinya. Yang harus kalian lakukan adalah bagaimana ketika kalian meninggal sudah tidak ada lagi, kalian mau nggak, ridho nggak konsekuensi yang kalian akan terima nanti. Ya, jadi orang baik sebetulnya susah, tapi jadi orang jahat juga tidak mudah. Betul, tapi konsekuensi yang mana yang akan nanti kita dapatkan setelah itu? Contoh, jadi orang baik seperti
sepertiga malam bangun. Ya, sepertiga malam bangun untuk ngapain orang baik ini kira-kira? Salat tahajud. Hari ini ada yang salat tahajud? Ada tuh, 1, 2, tuh. Masya Allah, tepuk tangan buat semuanya ini. Ya, mudah-mudahan berarti di antara berapa ratus nih, ada berapa orang yang tahajud hari ini? 1, ambil di sini kan, 1, 2, 3, 4. Berarti mereka orang yang terpilih, orang lain pada tidur, dia melaksanakan bermunajat dengan Allah. Sebetulnya kita banyak kebutuhan. Ya, coba kita perhatikan. Apakah jadi orang baik itu mudah? Apakah jadi orang jahat itu lebih mudah? Atau malah kebalikannya? Jadi orang baik ternyata bisa jadi orang jahat. Tentunya juga tidak mudah. Contoh yang tadi, sepertiga malam yang baik bangun, ya, untuk mengambil tahajud, wudhu dulu, lalu dia melaksanakan sholat tahajud. Lapor semua kepada Allah, semua keluh kesah kita, dan mudah-mudahan Allah mempermudah segala kebutuhan kita. Tapi kalau orang yang jahat, dia sama-sama bangun di sepertiga malam, tapi niatnya buat nyokel jendela orang. Kira-kira gampang mana, mudah mana jadi tadi sholat tahajud atau nyokel jendela rumah orang? Gampang mana tadi? Gampang sholat. Konsekuensinya yang mana nanti di akhir endingnya happy ending? Kalau yang lagi tahajud ketahuan sama orang, subhanallah ini anak soleh banget, jadinya gak nyangka, ya, ting junun, ting bagus kehidupannya, bangga ini pasti orang tuanya, pada semua kata-kata yang bagus. Tapi anu nyongkel jendela orang, kira-kira apa kalau ketahuan? Ya, dia harus melakukan sesuatu yang ketika dia kudu merayap, gak boleh bawa cahaya di sofa jendela batu. Kalau dia jatuh gak boleh teriak, karena kalau teriak sama ketahuan sama orang, digebukan ke sadaya, gitu kan, dipukulin sama semua orang, diudah ke sadaya, masuk ke gorong-gorong, dirojok keluar sih, gitu kan, sampai dia mendapatkan suatu penghinaan. Jadi pelajarannya hari ini, ketika menjadi orang baik susah, tapi menjadi orang jahat juga tidak mudah. Dan endingnya Allah akan memintai pertanggungjawaban apa yang telah saya lakukan. Ingat bahwa kita suatu hari semuanya ini, apapun yang kita lakukan hari ini, endingnya adalah kita semua calon manjir. Allah akan memintai pertanggungjawaban apa yang kau beri. Dan kita, makanya Allah bilang bahwa nikmat yang terbesar yang telah Allah berikan pada kita semua adalah faqihu fiddin. Apa itu faqihu fiddin? Paham dalam urusan agama. Bagaimana kita harus hidup di sini, semuanya Allah sudah dikasih petunjuk. Agama satu-satunya yang paling sempurna, yang paling semua aturan dimulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ada aturannya hanya di dalam Islam. Dimulai kita bangun tidur, jangankan dimulai bangun tidur, Rasulullah mencontohkan tidur itu sebelum atau sesudah sholat. Lalu bangun kapan? Sepertiga malam atau nisful lail atau pertengahan malam, karena Rasulullah sholat tahajudnya lumayan lama. 1 Al-Baqarah, ya, 1 surat Al-Baqarah dibaca semua. Ada yang hafal sini? Paling lama kita sholat tahajud berapa menit? 15 menit paling lama. Rasulullah sampaikan kata Siti Aisyah, saya melihat kaki Rasulullah itu sampai bengkak karena mengerjakan sholat malam. Ayah mau begitu bengkak, kami lihat ya? Ayah Ibra, ya mau ayah bang. Terus apa yang dilakukan Rasulullah? Sholat malam. Atau paling telat bangun itu seharusnya pas azan
awal. Itu baru sholat. Azan awal itu ada dua fungsi. Fungsi yang pertama, yang lagi sholat malam tadi, ayo kita tetap istirahat, kita mulai masuk di waktu subuh, ya. Dan untuk yang masuk itu juga warning juga. Hello, kata Dabdeli, dia mau masuk azan subuh, segeralah bangun. Kalau kita nggak sempat sholat tahajud, boleh melaksanakan sholat witir, ya, minimal 1 rakaat, ya. Witir itu dari dia, boleh 1, boleh 3 di sholat malam. Lalu Rasulullah sholat subuh, habis sholat subuh, nah kayak gini nih, terus-terusan kita membaca ayat-ayat Al-Quran sampai terbitnya matahari. Itu yang dilakukan Rasulullah. Contoh yang dilakukan Rasulullah. Kita mau mencontoh siapa kalau bukan mencontoh Rasul? Karena ini sudah terbukti kesehatan yang didapat oleh Rasulullah karena bangunnya teratur dan tidurnya teratur. Kalau yang bergadang siap-siap livernya nanti kena, jantungnya nanti kena. Dan Rasulullah melakukan ini, kesehatannya bisa dibuktikan beberapa kali sih Rasulullah sakit saking juga itu karena dapat racun dari orang Yahudi, makan daging kambing yang ada racunnya. Hampir setelah mau meninggalnya Rasulullah itu sehat luar biasa karena mengikuti apa yang diwahyukan. Kalau kita pengen sehat, pengen selamat dunia dan akhirat, pilih apa yang dipilih Rasul, benci apa yang dibenci Rasul, dan jauhi apa yang dijauhi Rasul. Kalau kita memilih apa yang dipilih Rasul, mencintai apa yang dicintai Rasul, membenci apa yang dibenci Rasul, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Rasulullah, ya, mendapat teladannya Kausar, bisa memeluk Rasulullah dan bisa berada di surga yang sama dengan Rasulullah. Ada yang pengen? Kalau kita tidak ketaatan itu lahirnya dari rasa cinta, dari rasa suka. Karena kalau sudah cinta, apapun gak jadi masalah. Nunggu ya sebentar, dandan dulu, mau nggak dia nungguin? Pasti nunggu karena sudah cinta. Tapi kalau tidak cinta, menunggu 5 menit saja pasti tidak mau. Sorry ya, bukan level, kan? Mau kita saha eta. Tapi kalau misalkan kalau sudah cinta, apapun yang dikatakan pasti akan dituruti. Bagaimana rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul kalau kita tak pernah mengenal Allah dan Rasulnya? Siapa Allah dan siapa Rasul? Dan orang-orang yang hebat lagi setelah Rasulullah, apa yang sejaman dengan Rasulullah? Hal ini yang harus menjadikan inspirasi buat kita, bagaimana kita harus menggali banyak lagi supaya kita lebih banyak bertemu, dan bagaimana kita bersemangat untuk mencari ilmu sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah kuntum khairu umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah bilang kalian semua adalah umat yang terbaik. Pengen nggak jadi umat yang terbaik yang disebut Allah? Sampai Allah bilang ketika kita kembali pada Allah, di surat yang lain disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa kata Allah? Sini jiwa-jiwa yang tenang, sini kembali dengan keriduan Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah menjadi golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Pengen enggak suatu saat jiwa kita yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat besar? Ada enggak list kita, kira-kira kita ada listnya nih, ada di surga atau nabi di neraka? Dimulai dari kapan? Dimulai hari ini. Kalian sudah disebut dengan balik dalam Islam. Balik itu apa? Sudah memiliki buku catatan amal sendiri. Banyak rapor merahnya atau banyak kebaikannya?
Nanti ketika diperlihatkan kepada kalian, kalian akan tersenyum atau malah menangis. Ya, bagaimana kita tidak tahu hukum, bagaimana kita berperilaku dan ada dalam aturan Allah kalau kita nggak pernah baca petunjuk dari Allah. Ini yang di sini yang mau masuk surga? Ada? Kalau yang nggak ngaku itu nggak mau atau tidak benar, ya. Ada dua alasan. Terus sekali lagi yang mau masuk surga? Mudah-mudahan. Kata Rasulullah, semua umatnya pasti masuk surga, kecuali yang nggak mau. Ya Rasulullah, memang ada yang nggak mau masuk surga, kok aneh gitu kan? Ada beberapa orang yang nggak mau masuk surga. Contohnya ada tokoh-tokoh yang disebutkan, ada yang menyebutkan, saya emang nggak apa-apa di neraka juga, enak dong ketemu banyak artis. Ayo, makanya Rasulullah bilang ternyata semua umatku pasti masuk surga, kecuali bagi yang tidak mau. Dan untungnya lagi, sahabat menyatakan, wahai Rasulullah, siapa yang nggak mau? Yang nggak mau itu yang nggak mau taat kepadaku dan kepada Allah. Ya, Allah memerintahkan mulai dari yang wajib saja. Sudahkah kita melakukannya? Yang wajib apa aja? Sholat 5 waktu. Ada yang sholat Senin Kamis? Ya sama saum bu. Tuh. Senin Kamis cuma saum tuh. Kade ombak Senin sholat ya Senin Kamis berarti atau hari Jumat Subuh atau nanti setahun sekali sholat. Harusnya satu hari itu berapa kali? 5 kali. Hal yang ini jaga dulu yang ini. Yang kata Allah, siapa yang mengerjakan sholat fardu, yang memperhatikan sholatnya, kata Allah, karena yang waktu pertama kali kita dihisab nanti adalah sholat. Dari catatan sholatnya, semua amalan akan dipermudah. Rusak sholatnya, semua akan dipersulit. Termasuk tidak hanya nanti. Kalau kita pengen kehidupan kita baik, kata Allah, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan melalui salat. Istainu as-salat wa salat. Ya, minta pertolongan pada Allah itu dengan salat dan kesabaran, sabar. Ya, Korea belajar sabar. Karena kemalasan itu pasti pangkal apa ya? Selalu dan alasnya penyakit nyawa. Jadi kudu bisa kenal sama Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab dikabarkan memiliki karakter yang kuat. Kalau disebut tegas, kalau bisa dikatakan baheulana preman, gitu ya. Itu apa kegiatan yang dilakukan Umar bin Khattab adalah awalnya pengen membunuh Rasulullah Muhammad. Tapi ketika sahabat mendengar itu Umar bin Khattab pengen membunuh Rasulullah, mulai Umar, kenapa engkau mau membunuh Rasul? Dia telah membawa agama yang baru, kata Umar. Tuh adikmu sendiri telah masuk Islam. Lalu Umar mencari adiknya kembali ke rumahnya, yang di rumahnya adiknya lagi membaca Al-Quran. Yang dibaca kebetulan surat tahu ya. Masih apa yang kamu baca? Saya baca Al-Quran direbut sama Umar, dan Umar langsung merebut dan membaca Quran surat Toha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni. Allah bilang seperti itu. Lalu gemetar tangannya Umar bin Khattab dan bilang, mana Muhammad? Saya mau masuk Islam. 1 menit yang tadi Umar mau membunuh Rasulullah. Setelah membaca surat apa tadi yang dibaca? Toha ayat 1-14. Langsung bilang, saya mau masuk Islam, kitab ini bukan buatan manusia. 5 menit yang tadi mau membunuh Rasulullah. Setelah membaca Al-Quran, langsung bilang bahwa kitab ini bukan buatan manusia. Langsung masuk Islam.
Dan setelah itu hebatnya luar biasa ketegasannya dalam Islam, dia sampai-sampai satu-satunya orang, bukan selain Nabi ataupun Nabi Sulaiman pasti ditakuti kan, satu-satunya orang yang ditakuti oleh setan adalah Umar bin Khattab. Kok bisa? Ada satu hadis yang mengatakan, Umar, setan aja takut sama engkau. Tadi aku lihat ketika engkau ada di sini, ada setan yang mau lewat. Lihat engkau, dia balik lagi, kata Rasulullah. Kok bisa? Setan takut sama Umar. Apa yang kau lakukan? Jadi dia memerangi rasa malasnya. Ketika setan berbisik, entong sholat, saya mau sholat. Entong sunat, sholat sunat, saya sholat sunat. Entong diajar. Bisikan-bisikan yang gak suka dapat gaya gitu gak kalian? Dalam hati, udah deh, jangan bangun, tidur aja, kayaknya enak nih, selimutin aja. Pernah gak dibisikin kayak gitu? Kira-kira ikutin atau jangan? Kalau ngikutin, artinya tahu, berarti itu bisikan dari siapa? Gak mungkin dari malaikat, ya kan? Jadi tapi suka, ada yang berbisikin hal-hal yang baik juga sama kalian. Bangun dong, sekarang sudah siang nih, itu udah azan, bangun. Ada yang kayak gitu, berarti kira-kira itu bisikan dari siapa? Ayo setan ya. Makanya yuwaswisu fi sudurina, yang suka berbisik di dalam hati kalian itu ada yang menyuruh kalian berbuat baik, ada juga yang menyuruh kalian berbuat salah. Dan setan kira-kira pengen kalian berbuat apa? Jadi pengen masukan saya, setan atau malaikat? Jadi mulai hari ini dengarkan yang baik-baik. Kalau kita sering tidak mendengarkan hal yang baik, akhirnya dia akan mati dan akan lebih dominan setannya. Mudah-mudahan kita makanya di setiap sholat yang tidak boleh kita tinggalkan, lalu kita minta pada Allah, ihdinas sirota, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Semoga setiap yang kita ambil, yang kita ambil, langkah-langkah yang kita pilih, semuanya ada dalam ridhonya Allah. Dan yang paling penting dari semua ketaatan yang kita sebutkan tadi, ya, manfaat dari mencari ilmu itu, pertama kenalilah diri sendiri untuk apa kita hidup. Ada nggak sih tujuan kita hidup? Nggak mungkin kita diciptakan tanpa adanya tujuan dari penciptaan. Kita pasti ada tujuan hidup. Handphone aja, kursi aja, benda-benda mati aja memiliki tujuan hidup. Masa kita yang begitu lebih hebat daripada benda-benda mati nggak tujuan untuk hidup? Pasti Allah memiliki rencana besar terhadap kita, buat apa kita dihidupkan dan diberi kesempatan kita bisa bernapas hari ini. Kenapa kita masih bisa bernapas hari ini? Orang lain sudah banyak yang meninggal. Allah masih sayang sama kita, untuk kita menunggu tobat kita, untuk kita supaya bisa kita lebih baik lagi. Ayo sini, Allah kasih kesempatan. Kapan kamu mau mendekat pada Allah? Ada yang bilang kayak gini, Tuhan itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Di sini kan masih banyak ada yang miskin, masih banyak ada yang kesusahan, berarti Tuhan itu tidak ada dong. Itu orang-orang ateis bilang, semua yang kita hidup itu adalah hasil jerih kita. Lalu analoginya jawaban seperti itu seperti apa? Lalu dia menjawab, kayaknya tukang cukur ini nggak ada ya. Kok nggak ada? Ini banyak yang gondrong-gondrong geningan, berarti tukang cukur nggak ada dong gitu. Lalu, oh iya, bukan Tuhannya tidak ada, bukan Allahnya tidak ada, tapi banyak yang tidak mendekat pada Allah. Pengen nggak kita dikenal nama kita di sana nanti? Ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku. Dan mudah-mudahan waktunya masih berapa? Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Tadi yang disebutkan nafsu mutmainnah. Minimal di antara miliaran manusia kita dikenal sama Allah. Bagaimana supaya dikenal sama Allah? Setiap panggilan yang Allah panggil kita ada di list itu. Sholat asar ayah, sholat subuh ayah, sholat zuhur ada. Terus apa lagi? Sholat maghrib, ya, dan sholat isya, semuanya ada. Pas sholat sunat juga, nama ini ada gitu ya.
setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan, apalagi sholat asar, pergantian shift antara malaikat. Nanti kalau kita tepat waktunya langsung dituliskan sama dua malaikat. Termasuk sholat subuh, makanya bilang yang paling berat di antara semua sholat adalah sholat apa? Sholat subuh, izin sholat. Nah, ya, jadi ini orang munafik itu susah untuk sholat subuh. Dan lihat kebangkitan Islam bisa dilihat kalau sholat subuhnya sudah seperti kayak gini, penuh keluar. Masih kalian sudah kayak gitu nggak sih sholat subuh? Atau cuma 2 orang, 3 orang? Karena lagi nih wajib sholat subuhnya di mana? Di masjid. Hanya sholat subuh, sholat fardu bagi laki-laki harus wajib di masjid. Yang kalau masih di rumah, enggak sih nggak mau kena, gitu kan, itu mah untuk perempuan. Ya, mudah-mudahan hari ini kita lebih semangat lagi, contohi kenali Allah, kenali Rasulullah dan orang-orang yang hebat di sisi beliau. Mudah-mudahan kita bisa dikenal sama Allah, bertemu dengan Rasulullah dan berada di surga bersama Rasulullah di tempat yang sama. Amin ya robbal alamin. Jadi itu aja yang bisa Ibu haturkan. Terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beriring doa terima kasih kepada Ibu Nenok Rahmawati yang sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya silakan pelaksanaan sholat duha laki-laki seperti biasa di masjid, ya. Dan untuk yang perempuan dipersiapkan saja. Untuk yang tidak sholat perempuan, ya, mohon untuk jangan mengganggu yang akan sholat duha pada malam. Silakan langsung saja dipersiapkan.